Apakah boleh bayar zakat dalam bentuk uang? Mazhab Hanafi boleh. Tapi Maliki, Syafi'i, Hambali mesti quts al-balad, makanan pokok. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin. Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah 1 sa' tamar. Qamh gandum, tamar korma, qamh gandum, zabib korma kecil yang dijemur kering. Aqid susu kambing ditampung di talam tipis, jemur. Kita menyebutnya mentega atau keju kering. Nah, 4 itulah makanan pokok orang Makkah, Madinah. Adapun kita makanannya nasi, maka bayar beras. Ustadz Somad selama pulang dari Maroko, Ramadan 2008, Ramadan 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini Ramadan saya yang ke-10 nih. Saya tak pernah bayar pakai duit. Saya bayar pakai beras. Singgah ke warung Simpang Sukakarya, ada warung sebelah kiri, Urang Awak Bana. Belanja Pak Ustaz, itu langganan saya beli beras. Pak, bare, merek apa Ustaz? Kudolawi. Beli 3 karung, masukkan ke plastik. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Saya bayar 3 kilo. Karena saya memilih pendapat 1 sok 4 mud, 1 mud 7 on setengah, 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 pas 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang berpendapat 2 kilo setengah. Andai berlebih terhitung sedekah, andai kurang na'udzubillah, maka saya beli 3 kilo. Ini zakat fitrah saya tahun ini. Saya pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Yang mau pakai duit, bayar pakai duit. Yang mau pakai beras, bayar pakai beras. Yang tak betul, dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Ini tak betul. Dibuatnya beras 2 kilo setengah. Aku beli beras ini dengan harga 25.000 tunai. Ini beras punya aku ya? Ya. Aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk istriku tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk anakku tunai. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Lama-lama kuyak bareng. Ini tak betul. Karena ketika beras itu sudah dibayarkan, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai, diambil oleh si amil. Maka beras itu tak boleh dijual si amil. Itu kan beras fakir miskin. Mana berhak dia jual? Kecuali si amil itu memang tukang jual beras. Dia memang punya kontainer beras di belakang. Sudah dikumpulnya 2 kilo setengah. Itu bisa dibeli. Tapi kalau tidak, maka bayar mau pakai duit, duit aja. Kalau mau pakai beras, beras aja. Jangan dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Itu tak betul. Yang lalu-lalu Pak Ustadz, banyak-banyak istighfar lah. Kan kula niku alhamdulillah kula niku dadi rujukan mereka yang bingung-bingung. Nah itu kan saya butuh referensi. Ternyata kitab ya tadi ada kitab Yana, ada kitab Tarsihul Mustafidin. Itu beliau kan sering berseberangan dengan Tarsih biasa. Oh biasa ngeritik mungkin. Wah sekali itu terlalu berat. Umat itu ora usah ngono. Kok fiwarototil halak rusak umat itu kayak gampang. Misalnya gini, coba misalnya sampean praktek. Tentu kita hormat sama mungkin sangat-sangat hormat. Tapi ada kaul-kaul di MU'min yang tidak mungkin kita ikuti dalam konteks Indonesia. Saya ulang lagi dalam konteks Indonesia. Misalnya zakat. Zakat itu harus berupa beras, harus berupa. Tapi Abu Hanifah bilang boleh pakai dinar. Macam-macam. Oh itu kalau syarah relatif stabil karena beliau menangi zaman yang berubah macam-macam. Kata beliau malah ngendikan gini, buat dinar anfa'ulil mustahik. Justru duit itu oke. Kadang wong butuh duit. Ya misalnya zakat amen untuk beras saya. Endi go blonjo endi? Kepingine blonjo kok amen untuk beras. Lu sapsik banget. Ini cerita tahadus bin Nikmat. Saya mulai miskin zaman merantau di Jogja, itu oleh di rumah. Aku zaman melarat itu urung tahu zakat gak nganggo duit. Saya itu masih menangi. Pertama kuat itu zakat 3 kilo. Kalau benar 3 kilo setengah. Ini kurang pas-pasan. Kalau 2 kilo setengah sembrono bal ora oleh. Kalau pertama zakat ya 3 kilo. Sakniki 5 kilo. Iku mesti tak kayak duit. Kalau cek menangi mantu. Pertama keluar kelar itu sampai 10.000. Terus muda 20.000. Sakniki minimal 50.
Mergo kula bayangno. Intikal dadi dhuwit kok intikal Hanafi kok gak ngregani Imam Syafi'i. Mboten ngregani Imam Syafi'i. Lah ya kula balen meneh. Nak tak konversi dadi dhuwit kok gak ngregani Imam Syafi'i. Tapi nak beras tok aku roh wong kadang butuhe iku blonjo, mergo beras wis duwe akeh. Beras wis duwe. Niki dadi aku lho Mbah Imam Syafi'i kula tepanut jenengan tapi realistis. Mergo wong butuh blonjo barang akhire beras yo duwe. Nganti saiki. Alhamdulillah. Jadi cara Abu Hanifah ngerti aku ya oke. Cara Imam Syafi'i pirsa aku ya ora anggap cah bali lho. Mungkin apa kan konversi duit piye cara Imam Syafi'i ora oleh. Masalah. Itu berat. Jadi sing oleh dikonversi kamu zakat tijarah iku oleh dirupakno duit. Lah nek ora duit repot misale tijarah paku. Ora paku. Masuk apa zakatno? Paku. Zakat kudu komale. Mal sing didagangno, kan nek dagang kene paku. Iya nek trimo paku gak terblok. Uang pedagang apa? Terblok. Zakat kudu nganggo ain male. Terus wong pikir kok kaya apa? Terblok. Kowe wong mikir. Aku sik lumayan Gus kena digopo ta opo? Terblok. Mulane wong ngaji dadi lah cara kula I'anah dan Tarsa itu menolak. Karena beliau mesti bikin alternatif, bikin apa? Alternatif. Apalagi Tarsa ya, yang itu kan yang ngarang itu 1300 berapa Gus. Ini kok gimana? Rumpun modern 1300 berapa. Kalau zakat fitrah harus pakai beras dalam mazhab Syafi'i. Bahkan mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. Ketiga mazhab ini mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah pakai beras, makanan pokok, bukan dengan uang. Jelas, bukan dengan uang. Jadi barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah pakai uang dalam mazhab Syafi'i enggak sah. Tidak sah. Dan kita tahu disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian zakat fitrahnya tidak tersalurkan dengan benar, maka pahala puasanya menggantung antara langit dengan bumi, belum diterima sama Allah. Sampai ditunaikan secara sah baru diterima oleh Allah. Adapun mazhab yang membolehkan memakai uang di zakat fitrah hanyalah mazhab Abu Hanifah. Hanya mazhab Abu Hanifah. Nah, Abu Hanifah ini saudara sekalian, beliau punya pendapat kadar sok yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hitungannya beda dengan hitungan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini kurang lebih 3,5 liter beras. Nah, mazhab Abu Hanifah hitungannya itu lebih dari 3,5 liter, kurang lebih sampai 5 liter beras, kurang lebih. Nah, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, kadarnya kadar 3,5 liter, menurut mazhab Syafi'i enggak sah, menurut mazhab Abu Hanifah pun juga enggak sah. Nggak tahu ngikutin mazhab mana dia. Maka di sini perlu kita pahami benar-benar saudara sekalian. Jadi intinya harus kita anjurkan keluarkan zakat fitrah dengan beras, bukan pakai uang. Zaman sekarang banyak orang bilang, "Beb, itu orang miskin kalau dikasih beras mulu, mau beli lauknya gimana dia? Lu kenapa ngurusin ente? Urusan lauknya insya Allah kasih rezeki buat dia. Lagian kalau ente kasih duit sama kasih beras, mana yang tahan lama? Beras apa duit? Kalau saya mau tanya, kalau dikasih beras biasa berapa liter? Biasa berapa liter ya Haji Zaini? 5 liter. 3,5 liter buat fakir miskin. Kalau pakai duit berapa ya dikasihnya? 50.000, 70.000. 3,5 liter sama 70.000. Tahan lama yang mana? Nih ada duit 70.000, yang orang kedua kasih beras 3,5 liter. 3,5 liter dimakan hari habis nggak? Enggak. 70.000 dimakan sehari habis nggak? Habis. Mana yang tahan lama? Maka disitulah di sini hendaknya kita berikan beras, bukan uang. Terus gimana Beb? Fukor miskin senang kalau dikasih duit. Nah, kalau senang kita anjurkan ke masyarakat, masyarakat, zakat fitrah harus pakai beras, mau nggak dapat pahala lebih? Sedekah nih buat fakir miskin. Jadi zakat beras disalurkan, tambahin duit 10.000 rupiah. Buat apa? Buat fukor masakin, buat beli lauk. Bisa. Seneng banget fakir miskin udah dapat beras, dapat duit. Ini kadang-kadang orang nih bukan karena mau ngikutin mazhab Abu Hanifah, dia juga nggak tahu Abu Hanifah membolehkan atau enggak. Cuman orang karena malas bawa beras.
bawa beras dari rumah ke masjid, wah berat banget, bawa duit aja udah. Ya. Jadi bukan gara-gara ngikutin mazhab, tapi karena males bawa beras. Kayaknya ngangkat beras 10 liter beratnya bukan main, lo nggak tahu dia ngangkat dosanya berat nanti di akhirat kelak. Ya. Bawa beras. Kalau nggak mau juga ya panitia aturlah, ya, ada cara mainnya nanti. Ya, jadi panitia bisa mengelola beras, disiapkan beras. Jadi begitu orang datang bawa duit, saya mau ngeluarin zakat fitrah saya pakai duit, sebentar. Itu ada yang jual beras. Panitia ada yang jual beras, ente ke panitia beli beras, ente nggak usah bawa dari rumah. Nih di depan masjid ada, ente tinggal bawa dari depan masjid ke masjid. Ya. Jadi dia beli dari panitia, datang bawa beras ke kita, diniatkan sah zakatnya. Ya, panitia juga dapat untung banyak ya urusannya. Ya. Dijual beras, ya, jual beras boleh nggak nyari untung? Boleh. Maka di sini hadirin ya yang dimuliakan Allah, sebenarnya agama Islam ini mudah, cuman jangan diremehin, ya, jangan diremehin. Agama Islam tuh nggak berat, nggak susah. Agama Islam tuh berat bagi orang yang memang malas menjalankan syariat Islam. Bagi orang yang sungguh-sungguh menjalankan syariat Islam, Allah bakal kasih dia kemudahan. Di fikih Syafi'i yang saya pelajari, pakai belajar ya, Pak Ketua MUI belajar, kalau zakat fitrah mesti pakai dua aja, gandum sama kurma. Beras nggak ada ajengan. Ya. Yang ada apa? Farada Rasulullah SAW sadaqatal fitri atau zakatal fitr. Rasulullah mewajibkan zakat fitr. Zakat fitr, apa arti fitr? Makan pokok. Sa'an minat tamri atau sa'an nasyair. Satu sa', baik tamar ataupun gandum. Orang Indonesia makan nasi apa makan beras? Nasi. Bener ya? Makan padi, ayam. Sekarang, dulu, jangankan dulu di zaman Imam Syafi'i, tahun 90-an, bahkan mungkin kiai-kiai kita sampai sekarang masih istiqomah. Kalau zakat fitrah mesti pakai beras. Bener. Padahal yang nganter bawa duit, nggak bawa beras. Bawa duit, ini anggap beras ya. Ini bukan kelapa, ini beras. Abah, saya mau zakat fitrah. Oh ya udah, saya jual beras. Dijual berasnya. Habis itu dibalikin lagi. Abah, saya mau zakat fitrah untuk saya, anak-anak segala macam. Begitu nggak? Supaya masih dapat fikihnya. Tapi ada ketua Basnas nggak di sini? Pakai ketua Basnas kalian? Enggak. Komisioner. Di Basnas sekarang ada cara zakat yang gampang. Cukup pencet-pencet di tangan. Kita di rumah, Pak Kiai nggak ketemu. Pakai aplikasi atau pakai transfer, bil fulus. Benar, bukan dengan ruz, bukan dengan beras, bil fulus. Coba lihat. Maka saya tadi tanya, makan beras atau makan nasi? Orang Arab kurmanya dimakan, kurmanya gak usah diolah. Kita zakat dengan beras atau padi, boleh. Boleh nggak zakat dengan alat untuk membeli beras? Dengan saya kasih beras, ibu bisa masak jadi nasi. Dengan saya kasih fulus, bisa beli beras, sama begitu. Dulu di zaman Imam Abu Hanifah yang ngomong begini dianggap najis. Abu Hanifah dituduh oleh Imam Hamad bin Zaid karena Hamad bin Zaid dibisikkan oleh orang hasad. Dari dulu ulama itu korban orang hasad. Hamad bin Zaid nggak tahu menau, belum nggak ketemu aslinya gimana. Hamad bin Zaid di Basrah, Imam Abu Hanifah di Kufah. Ya kayak Garut ke Jakarta lah. Kalau dibuat analog, kias. Apa kata Hamad bin Zaid? Abu Hanifah berkias membolehkan zakat fitrah dengan yang senilai, maka ini disebut bid'ah. Kata-katanya najis. Ketika Abu Hanifah wafat, dia katakan Abu Hanifah itu najis.
orang najis mati. Dulu begitu Pak, ulama diadu-adu. Dan pola ini dimulai lagi hari ini. Ya, nanti bakal ada saya diadu dengan kiai pulang, kiainya kemudian emosi. Ya. Ketua NU hadir ini. Ketua NU hadir juga, masya Allah. Masya Allah, Pak Kiai Fauzan ya. Ya. Oh, ayahnya para aceng-aceng malam tadi. Ya. Malam tadi kumpulan ceng datang. Marhaban Pak Kiai ya. Mohon izin, ini para kiai saya agak tinggi duduknya ya. Mohon izinnya belakangan. Coba perhatikan, mazhab Syafi'i pun berubah sekarang. Mazhab Syafi'i kontemporer membolehkan dan mengatakan sah zakat dengan transfer. Kenapa? Karena coba ibu-ibu, para akang di sini, sini, teteh-teteh, pilih saya kasih beras atau saya kasih duit. Tuh, mata duitan. Ya, bener ya. Kita senang duit atau senang beras? Lebih senang, saya ulang ini. Pilih mana, duit atau beras? Tuh, jujur bener itu. Ya, minyak ya. Minyak mah bisa diganti pakai rebusan. Ya, jadi gimana? Pilih duit atau beras? Tuh, saya 3 kali menanya dan jawabannya sama. Lebih pokok beras atau duit? Sekarang, kalau nanti akhir zaman lain cerita. Akhir zaman duit udah nggak laku. Ini kan masih menjelang itu. Nggak tahu bentar lagi, Pak, lama lagi saya juga nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk zakatul fitr, muktamad di madhab Imam Syafi'i dan di madhab yang lain wajib menggunakan makanan pokok, karena Nabi SAW dengan jelas mengatakan sa'un min sa'ir, satu sok dari sa'ir gandum, karena mereka makannya gandum. Jelas hadisnya. Tentang pendapat yang memperbolehkan uang, itu pendapat Abu Hanifah, itu pun bukan muktamad di Abu Hanifah. Pendapat juga di mata Abu Hanifah. Pendapat ulama Abu Hanifah. Bukan pendapatnya Abu Hanifah secara muktamad. Artinya itu sangat lemah. Zakat fitrah dengan uang sangat lemah. Yang baik bagaimana? Yang baik menurut saya, selama ada beras, kenapa Anda beralih ke uang? Itu saya nggak habis pikir. Kecuali kalau beras sulit di daerah Anda bisa mengambil pendapat yang lemah ini. Oh, ketika beras berlimpah, setiap toko ada, dan hadisnya sangat jelas, so'an min sa'ir, makanan pokok. Anda beralih ke uang itu alasannya apa? Gitu loh. Kita nggak fanatik satu pendapat ulama, tidak, tapi kita melihat Anda memilih uang itu alasannya apa? Nggak ada beras atau ada hadis yang lain? Nggak ada. Sebagian beralasan uang itu lebih bermanfaat, Habib, bagi orang. Dengan uang orang bisa beli beras, bisa beli yang lain. Kalau itu salah Anda. Uang lebih manfaat itu mulai zaman Nabi. Mulai zaman Nabi uang itu bisa berlebih manfaat. Bukan hanya zaman sekarang uang itu lebih manfaat. Kenapa kok Nabi tetap mengatakan so'an min syair? Itu alasan bagi saya nggak bisa diterima. Alasan uang lebih manfaat nggak bisa diterima, karena uang lebih manfaat di setiap zaman. Uang itu lebih manfaat zaman Nabi pun. Maka cari alasan yang lain untuk kita membolehkan.
Sampai sekarang saya nggak habis pikir. Kenapa? Kecuali nggak ada beras. Monggo. Kalau ada beras, saya tidak habis pikir kenapa beralih ke uang. Kalau Anda ingin uang, beras ini dulu keluarkan, cuma 3 kilo. Berapa sih 3 kilo? Kalau sekilonya 10.000, anggaplah paling mahal, atau 11.000. 3 kilo hanya 30.000 setahun sekali. Keluarkan 30.000 uang beras 3 kilo, kemudian tambahi uang 50.000 setahun sekali. Anda zakat fitr dengan beras. Semua pendapat mengatakan sah zakat Anda, dan Anda tambahi dengan uang 50.000 sebagai sedekah. Itu yang aman. Kalau Anda sedekah uang, oke, menurut pendapat yang lemah Anda sah. Tapi pendapat yang muktamad jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak sah. Ada apa Anda berisiko? Hal yang sepele Anda berisiko. Ini yang saya nggak habis pikir. Kecuali kalau uang hanya 30.000, kalau beras 1 kintal nilainya besar, Anda pilih uang, bolehlah, karena ada perbedaan. Ini nggak ada. 3 kilo hanya 30.000 setahun sekali. Nah, karena itu kalau saya boleh memberi masukan, jangan ikut-ikutan yang uang, ya. Keluarkan beras dan Anda aman. Semua ulama mengatakan sah. Kemudian Anda sedekah berapapun terserah. Puasa Anda, karena zakat fitrah ini berkaitan dengan puasa Ramadan. Zakatnya sah, puasanya ikut sah. Zakatnya nggak sah, puasanya tergantung, nggak bisa diterima oleh Allah. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan jumhur madhab Hambali, madhab Maliki, zakat fitrah adalah dari makanan pokok yang kita makan. Apa yang kita makan selama ini? Kalau makanan pokok kita adalah nasi, berarti beras yang kita keluarkan 1 sok. 1 sok adalah 4 kali genggam. Kalau 1 mud 4 kali mud. Kalau mud 1 mudnya kurang lebihnya 6 on sampai 7 on, maka jatuhnya ada 2,4 sampai 2,8, 2 kilo, 4 sampai 2 kilo 8, antara itu takriban perkiraan. Baik, ini adalah madhab Syafi'i. Kemudian dalam madhab kita Imam Syafi'i memang tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang, tapi di sana ada madhab besar, madhab Imam Abu Hanifah, yaitu bisa diganti dengan uang, dan itu juga yang diambil oleh Imam Romli ayah. Ada Romli anak, Romli ayah berfatwa demikian, itu memperkenankan dengan tegas beliau, tanpa pakai syarat, langsung boleh diganti dengan dirham atau dinar atau uang. Maka apalagi kasusnya kasus ini, karena kami mendengar juga kalau beras kayaknya ribet nanti pembagiannya, bagi-baginya seperti apa, gimana kalau diganti dengan uang. Dalam keadaan normal pun boleh kita ganti uang. Mungkin mana yang lebih tepat, yang lebih nyaman bagi sang fakir itu sendiri. Bahkan bisa jadi di hari ini sangat lebih perlu kepada yang namanya uang daripada beras, karena beras mungkin sudah ada tapi lauk belum ada. Karena ini pendapat imam besar madhab Syafi'i Malik Hanafi, maka nggak usah ragu, jika ingin menggunakannya ikutlah madhab Hanafi. Adapun sebagian yang mendiskusikan tentang kalau taklidnya itu kan bagaimana, taklidnya kan harus ikut hitungan takarannya madhab Hanafi. Sudahlah, ulama sudah menjelaskan, ikutlah saja langsung ukurannya madhab Syafi'i, kemudian diganti dengan uang. Dan juga di dalam madhab Imam Abu Hanifah sendiri ada 2 misalnya. Kalau yang dizakati itu adalah semacam bur, atau kurang lebih bur itu beda dengan syair ya, bur atau zabib, kemudian syair sama korma. Kalau korma satu sok, kalau zabib setengah sok, 1,6. Jadi kalau perbedaan di antara mereka, bukan perbedaan, di dalam madhab Hanafi sendiri ada yang setengah sok, ada yang 1 sok. Setengah sok kalau kita mengeluarkan bur atau mengeluarkan zabib itu adalah kismis,
anggur yang dikeringkan, mungkin ini lebih mahal begitu jadinya. Kalau korma atau syair maka 1 sok. Baik, 1 sok dengan separuh sok. Kalau 1 sok di dalam mazhab Imam Abu Hanifah rata-rata kalau kita lihat itu sampai 3 kilo lebih. Tapi setengah soknya tentunya 1,6 saja. 1,6 antara 1,6 kemudian ke 3 kilo. Kalau seandainya kita ngambil mazhab Syafi'i kemudian ngikut mazhab Hanafi menjadikan uang, nggak akan terlalu jauh, nggak turun ke bawah 1,6, tidak ke atas, pas sudah. Ini untuk menggampangkan saja. Jadi sudahlah, para asatid mohon dipermudahlah, apalagi zaman ini, agar pembagian tidak terlalu ribet, tidak menghindari kerumunan. Cukup saja dibungkus dengan uang senilai beras 2,5 kilo, kemudian kita berikan dengan cara apa saja. Adapun niatnya sudahlah, niat dalam hati, aku niat mengeluarkan zakat fitrah, selesai, dititipkan siapa nyampe ke sana. Tidak harus kita keliling ke rumah orangnya, tidak harus pegang begini kemudian serah terima satu-satu, nggak usah. Kita titipkan bahasanya siapa yang bisa dipercaya, tolong sampaikan ke fulan, sudah selesai. Anda bersih dan Anda aman. Itu saja, jangan dipersulit masalah semacam ini.